Buat bagi yang indah ini Kau sudah melawat kami. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kuasa yang bukan datangi daripada Engkau. Kami usir mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang merusak suasana ibadah kami ya Tuhan. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Sama-sama mari kita katakan amin. Puji Tuhan, berikan salam kiri kanan depan belakang saudara. Katakan kita bersuka cita. Haleluya.
Tuhan, Kau selalu menyokong kami dari belakang, berikan kekuatan kami ya Tuhan selalu dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Engkau Tuhan yang setia. Kita mendengar bersama. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu. Terima kasih yang terbaik. Buat waktumu yang terbaik Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar berita firman Allah. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerima setiap firman Allah dengan baik. Dan setiap pekerjaan roh jahat kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan memakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, menjadi alat untuk
Lalu suara kebenaran disampaikan di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus yang siap diberkati bersama, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan. Kita sudah sampai pada bulan April, hari ini tanggal yang kedua. Kita telah melalui hari-hari dengan baik, dan saya percaya semua karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Meskipun kita harus mengalami banyak pergumulan hidup, tetapi Tuhan terus memampukan dan menguatkan kita. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Kita sampai kepada ayat pertama sampai ayat yang ke-12 tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Kita baca bergantian ayat ini, saya membaca ayat pertama dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua dan seterusnya sampai kepada ayat 12 kita bergantian. Demikian. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu dia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu berdaya di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah membunuhnya, katanya, dia harap engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, memarilah anak perempuan Herodias dengan berdarah dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah diasuh oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepada Yohanes Pembaptis di surga. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka kepada Yesus. Sebuah peristiwa yang tragis. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman di luar daripada Alkitab yang mengalami hal yang serupa. Namun ketika kita membaca kisah ini, sebenarnya begitu pilu hati orang-orang percaya melihat peristiwa yang sedemikian dahsyat. Bagaimana seorang anak Tuhan yang berdiri di atas kebenaran di dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah, di dalam memenuhi panggilan hidup dalam pelayanannya, harus berakhir dengan peristiwa yang tragis dengan berbagai macam cara di dalamnya berlaku. Yang melakukan ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, termasuk juga di dalamnya ada orang-orang yang mengalami sakit hati.
Alkitab menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang tercatat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Dia adalah seorang nabi yang besar yang mempersiapkan jalan untuk Yesus. 6 bulan sebelum kelahiran Tuhan Yesus, maka Yohanes Pembaptis lahir terlebih dahulu. Karenanya kalau kita membaca Alkitab, maka Yohanes ini adalah seorang yang mempersiapkan jalan. Dia adalah seorang yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan maksud dan rencananya. Dia adalah seorang nabi yang terakhir sebelum kedatangan Mesias. Ini berarti sesudah tampilnya Yohanes, tidak ada lagi seorang nabi di dunia ini. Karena dia nabi yang terakhir. Tetapi kalau kita membaca penjelasan ayat-ayat yang kita baca tadi, nabi yang begitu agung, nabi yang begitu taat, seorang nabi yang begitu hormat takut akan Allah, harus mati, harus berhenti pada tangan seorang raja yang tidak bertanggung jawab. Dia mati bukan karena sebuah kesalahan. Dia mati bukan oleh karena dia melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan kala itu. Tetapi justru Yohanes Pembaptis dibunuh oleh karena dia menyatakan kebenaran dan dia membuktikan kesetiaannya. Selain sebelum peristiwa itu muncul, dia harus dimasukkan di dalam penjara dengan berbagai macam konsekuensi yang harus ditanggung. Karena dia seorang dianggap sebagai seorang yang menentang pemerintahan pada waktu itu. Cara Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus adalah caranya dengan dia berkhotbah kesana kemari, menyuarakan berita-berita kebenaran. Seruan-seruan disampaikan bahwa semua orang harus bertobat. Semua orang harus meninggalkan hidup lamanya. Semua orang harus meninggalkan perbuatan-perbuatan bejatnya dan kembali kepada jalan Tuhan. Mereka semua harus menanggalkan kejahatan-kejahatannya dan berbalik kepada pribadi yang sedang mereka harapkan nantikan itu. Dia berkhotbah kepada seluruh orang Israel. Dia juga menegur para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Matius pasal 3 ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Artinya Yohanes Pembaptis adalah seorang yang tegas. Dia menegur cara-cara yang salah dari orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yang notabene mereka adalah seorang pemimpin agama yang terkemuka pada waktu itu. Tidak hanya dia berkhotbah kepada para pemimpin agama, tetapi juga kepada para politikus yang ada di tengah-tengah mereka.
Matius 14 ayat yang keempat disebut demikian. Matius 14 ayat yang keempat. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes mengambil istri dari saudaranya. Herodes adalah seorang pemimpin politik pada waktu itu. Dia tidak hanya sekedar mengetahui titik lemah pemimpin-pemimpin agama, tetapi dia juga tegas kepada orang-orang yang salah, termasuk kepada para politikus. Dia sampaikan demikian. Dia tegur secara terang-terangan. Memang yang dilakukan oleh Herodes adalah hal demikian. Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri dari saudaramu. Ini merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Bagaimana mungkin seorang Herodes merebut istri saudaranya sendiri? Dengan kata lain, Herodes sedang terlibat di dalam relasi cinta yang dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam kasus-kasus pernikahan gereja, Tuhan benci melihat apa yang dilakukan oleh Herodes ini. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis tidak peduli siapapun, apapun kedudukan mereka, bagaimanapun tinggi pangkat mereka, tetap saja itu menjadi sasaran kebenaran untuk disampaikan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sulit membedakan. Sulit bagi kita, bahkan mungkin untuk melakukan sesuatu kita memilah-milah. Sebab ketika kita melihat orang salah hari ini, dan kita berusaha menegur, menyampaikan kebenaran, pasti ada resiko juga yang akan kita tanggung. Bisa saja kita diserang, bisa saja kemudian kita diperlakukan semena-mena. Ini yang terjadi karena peristiwa yang demikian. Maka kita mengambil sikap abstain, lebih baik berdiam, lebih baik berhenti, tidak beraktivitas, tidak melakukan apa-apa. Kita tahu ada kesalahan, tetapi oleh karena resiko yang kemudian kita akan tanggung, kita berdiam diri. Tetapi tidak bagi Yohanes Pembaptis ketika melihat sebuah masalah krusial muncul di tengah-tengah mereka. Karena apa? Dia tahu, dia menegur, dan teguran ini sifatnya sangat keras kepada seorang pemimpin tunggal pada waktu itu. Karena apa? Yohanes Pembaptis tahu itu merupakan sebuah tindakan yang tidak bermoral, sebuah tindakan yang haram di hadapan Allah, seperti tercatat di dalam kitab Imamat pasal 18 ayat yang ke-16. Kitab Imamat 18 ayat yang ke-16. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Kemudian pasal 20 ayat 21. Pasal 20 ayat 21, bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Tindakan yang dilakukan oleh Herodes dengan mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias,
itu merupakan tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Dia tidak peduli siapa yang memimpin pada waktu itu, karena dia seorang yang berdiri di atas kebenaran dan dia memegang teguh kesetiaan kepada Tuhan. Meskipun ada resiko yang harus dia tanggung, tapi Yohanes mengesampingkan resiko yang harus dia tanggung itu. Meskipun penjara dan kemudian dalam proses-proses tertentu Yohanes Pembaptis harus dibunuh. Teguran khusus pada Matius pasal 14 ini bahwa Yohanes harus berakhir hidupnya dengan kematian. Sebuah teguran yang menurut saya keras, tetapi akibat dari teguran kepada seorang pemimpin pada waktu itu, Yohanes Pembaptis juga harus tanggung resikonya, meskipun kematian. Artinya kita sedang belajar begini, untuk sebuah nilai kebenaran kita tidak boleh berhenti, meskipun ada resiko-resiko yang berat sekalipun. Ini pelajaran dari Yohanes Pembaptis ketika dia dibunuh. Namun kalau kita mencermati dari keseluruhan peristiwa, khususnya ayat 1 sampai 12 ini, justru di dalam kematian Yohanes Pembaptis ini, dia sedang membongkar kebobrokan manusia yang selama itu disimpan begitu rapi. Karena seorang pemimpin, siapa yang berani membongkar kebobrokan mereka? Tetapi melalui peristiwa Yohanes Pembaptis yang mati ini, justru Yohanes Pembaptis menyingkapkan kesalahan, kebobrokan manusia yang selama ini begitu rapi dipertahankan. Atau bahkan mungkin kesalahan-kesalahan itu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran, atau kesalahan-kesalahan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah, maksud saya. Atau justru sebaliknya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin itu diabaikan, karena mereka adalah para pemimpin, para penguasa pada waktu itu. Ada 3 orang yang terbuka di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu di dalam peristiwa kematian Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah tentu kepada penguasa, kepada pemimpin waktu itu, yaitu seorang yang bernama Herodes. Dia adalah seorang yang berkuasa, tetapi tidak menjalankan kekuasaan yang dipercayakannya untuk sebuah keadilan. Mereka hanya menjalankan kuasa untuk mempertahankan kuasa. Nah, inilah kepercayaan yang paling membahayakan. Sebuah kekuasaan kepemimpinan yang begitu kecil di hadapan Tuhan, menjalankan kekuasaan hanya untuk mempertahankan kuasa. Padahal kalau kita melihat statement sikap hidup daripada Herodes, sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang berkeadilan. Dan ini merupakan satu kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Menjalankan kekuasaan hanya untuk mempertahankan kuasa.
Bapak Ibu Saudara, kita melihat peristiwa-peristiwa ini. Lihat orang menjegal sana sini, orang menjatuhkan. Untuk apa? Supaya tetap memegang tampuk kekuasaan. Dia mempergunakan kuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga kita melihat kekacauan di sana sini terjadi. Dan ini kepemimpinan yang dilakukan oleh Herodes. Ia lebih mementingkan pandangan masyarakat ketimbang penilaian dari Tuhan. Terbukti dari ayat-ayat itu dia malu karena dia telah menyampaikan satu janji kepada para tamu yang hadir di dalam pesta itu. Seandainya kalau dia tidak tepat janji, pasti dia akan dianggap sebagai raja penakut, akan dianggap sebagai raja yang tidak konsisten, akan dianggap sebagai seorang raja yang tidak berani. Tapi karena sebuah ucapan, akhirnya pun dia harus takluk di bawah ucapannya itu agar dia tetap melanggengkan kekuasaannya. Penilaian orang lain itu menjadi segala-galanya. Penilaian manusia yang ada di sekitar Herodes itu menjadi orientasi utamanya. Sementara pasti Herodes mengesampingkan keadilan yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan orang. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa yang dibuka oleh Yohanes Pembaptis di masa-masa akhir hidupnya. Seorang pemimpin yang mempertahankan kuasanya hanya untuk tetap tinggal menjalankan kekuasaannya. Dia tidak peduli apa kata Tuhan, tidak memperdulikan apa kebenaran. Dia tidak memperhatikan keadilan. Yang dia tahu adalah dia tetap berkuasa. Bagaimanapun caranya, saya harus tetap melanggengkan kekuasaan. Ini kebobrokan yang diangkat pertama. Yang kedua adalah kebobrokan Herodias. Di dalam Alkitab yang lain, anak daripada Herodias yang meminta kepala Yohanes itu namanya Salome. Herodias begitu marah karena cinta dan hubungannya dengan Herodes itu terancam. Karena apa? Yohanes Pembaptis menegur keras bahwa tindakan yang dilakukan Herodes mengambil Herodias istrinya secara paksa itu adalah perbuatan yang keji di mata Tuhan. Herodias mendapatkan keuntungan dari raja, dari Herodes pada waktu itu. Tentu dia marah. Jangan sampai dia mendapatkan fasilitas dari kepemimpinan pada waktu itu. Justru akhirnya dari teguran Yohanes Pembaptis itu terbongkarlah semua. Jangan sampai justru dia menjadi runtuh. Akhirnya Herodias menjadi marah. Dialah yang pertama-tama mengusulkan yang ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Bahkan kalau kita melihat kisah catatan ayat 1 sampai ayat 12, Herodes tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Yohanes. Padahal Herodias itu tidak mempunyai kuasa untuk membunuh Yohanes. Kita belajar begini, Herodias mempergunakan
berkuasa pada waktu itu untuk mencapai tujuan atau keinginannya. Karena Herodias tahu bahwa dia tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kuasa untuk membunuh Yohanes Pembaptis, dia pakai penguasa yaitu Herodes untuk menjalankan niat jahatnya. Samakan peristiwa Daud untuk mengambil seorang yang bernama Betseba, istri Uria. Dia memakai trik bagaimana supaya Uria terbunuh di tempat peperangan supaya istrinya diambil. Tapi contoh kasus yang berbeda yang dilakukan oleh Herodias, karena dia tidak memiliki kekuasaan untuk membunuh, dia memanfaatkan penguasa waktu itu. Segala macam cara dipergunakan, Bapak Ibu Saudara, termasuk memakai penguasa sekalipun. Ini adalah sebuah kejahatan yang begitu kejam. Herodias ini kalau saya katakan begini, dia melemparkan batu, tetapi kemudian dia sembunyikan tangannya. Dia membunuh orang memakai kekuatan penguasa, sementara dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dia memakai otoritas, memanfaatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau saya melihat tipe-tipe orang yang demikian, maka ini sebuah kejahatan yang begitu memilukan. Orang membunuh orang lain tidak perlu memakai tangan sendiri, tetapi memakai penguasa, memakai tangan-tangan orang lain. Ini sebuah mental yang begitu hina di hadapan Tuhan. Betul Herodias tidak memiliki kekuasaan untuk membunuh Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis itu dihargai dimanapun, karena dia dianggap sebagai seorang nabi. Tidak ada celah bagi Herodias untuk melangsungkan tujuan dan keinginannya. Selain dia tahu suaminya itu, Herodes itu punya kekuasaan. Nah, di tengah-tengah pesta itulah terjadi satu peristiwa trik yang memilukan. Inisiatif pembunuhan Yohanes Pembaptis itu berasal dari Herodias. Ini adalah kebobrokan yang begitu luar biasa, memanfaatkan penguasa untuk mencapai tujuan tertentu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi. Kadang-kadang ini dimungkinkan dan kita sering kali menemui hal ini. Ketika kita telah berusaha mentok kanan kiri dalam pengurusan segala sesuatu, kita melobi orang-orang, kita melobi para penguasa-penguasa. Untuk apa? Supaya tujuan kita terlaksana. Saya katakan mungkin itu tanda kutip benar, ada kebenarannya. Tetapi tidak boleh itu dipergunakan di dalam semua bidang. Betul memang Alkitab kita berkata kita itu harus tulus dan cerdik. Tapi tidak boleh semua-muanya kita pergunakan, kita memanfaatkan hanya untuk melampiaskan, melanggengkan sebuah kejahatan.
Otoritas dari orang-orang yang berkuasa itu sebenarnya bukan di dalam ranah untuk kita manfaatkan mencapai satu keinginan tertentu, tidak. Tetapi penguasa dengan kekuasaannya, di mana dia diberi tanggung jawab kekuasaan itu, adalah untuk melangsungkan keberadilan di tengah-tengah muka bumi ini. Karenanya ketika seperti seorang Herodias ingin melanjutkan keinginannya dengan memakai tangan-tangan penguasa, ini pun merupakan satu kekejian di hadapan Tuhan. Sebuah tindakan yang berbahaya. Saya pastikan cepat ataupun lambat orang yang demikian, satu saat pasti kejahatannya akan terbuka. Dan ini kebobrokan yang terselubung, kebobrokan yang tersembunyi, sulit untuk dideteksi. Tetapi melalui kematian Yohanes berani membongkar kejahatan yang demikian ini. Yang ketiga adalah kejahatan Salome, anak daripada Herodias itu sendiri. Apa kejahatan yang diungkap dalam ayat-ayat ini? Salome sama sekali tidak terganggu ketika dia meminta kepala seorang nabi yang dihormati, yang dihargai pada waktu itu. Dari siapa dia memiliki nilai ini? Dari ibunya Herodias. Ibunya telah menjadi pengaruh yang begitu besar, sekalipun menjadi pengaruh yang buruk terhadap hidupnya. Ibunya menjadi sumber kerusakan yang sangat besar bagi Salome. Dia tidak tahu apa yang pantas. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar. Dia juga tidak tahu mana yang salah. Kalau saya melihat hati nurani daripada Salome tidak terganggu sama sekali dengan pembunuhan seorang nabi pada waktu itu. Ataukah mungkin Salome tidak menyadari, tidak mengerti bahwa itu merupakan satu kejahatan di hadapan Tuhan? Kita melihat ada satu masyarakat yang demikian muncul. Ini terjadi mulai tahun-tahun 90-an. Orang membunuh, orang menghancurkan memakai nama Tuhan yang Maha Besar. Orang menghancurkan tempat-tempat ibadah, orang menghancurkan tempat-tempat usaha di mana seseorang menggantungkan hidupnya, keluarganya, masa depannya di situ. Harus porak-poranda di dalam satu saat. Tentu memakai nama Tuhan yang begitu besar, yang dianggap berkuasa. Lihat, orang sulit membedakan. Salome sulit tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dia tidak tahu membunuh itu merupakan satu kesalahan. Ataukah mungkin tindakan membunuh seperti ini sudah dianggap biasa? Apakah perbuatan cemar itu sudah dianggap biasa? Apa yang rusak itu telah menjadi bagian hidup yang sedemikian rupa. Melihat kasus Salome, meskipun ada pengaruh besar dari ibunya di dalam mendidik, dalam menentukan keputusan-keputusan yang diambil, tapi Salome harus memutuskan bahwa membunuh itu sesungguhnya dilarang. Tapi justru dia tidak tahu membedakan. Kalau saya melihat ini satu generasi yang begitu memilukan,
sebuah generasi yang dibenci oleh Tuhan. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Semuanya dianggap rata sama. Bapak Ibu Saudara, dunia kita hari ini adalah dunia abu-abu. Sulit bagi kita untuk membedakan mana yang benar dan yang tidak. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, tidaklah sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Atau malah jangan berdoa untuk melakukan kejahatan supaya kejahatan itu legal. Sebab beberapa tahun yang lalu saya mendengar kesaksian ketika seorang tahanan ditanya polisi. Dia terang-terangan berdoa sebelum melangsungkan kejahatannya. Dia tidak merasa enggan mengungkapkan apa yang dilakukan. Bahkan mungkin bisa saja dia mengangkat tangan. Dia berdoa dalam nama Yesus. Padahal yang dilakukan itu adalah satu kejahatan. Ini adalah area abu-abu yang sulit dipahami, sulit dimengerti seperti Salome. Karenanya Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang demikian hendaklah kita dapat atasi dengan baik. Dengan cara kita tinggal dan hidup di dalam kebenaran. Maka kebenaran itu yang setiap hari akan menyebarkan auranya, akan memperdengarkan suaranya kepada kita. Ketika muncul keinginan-keinginan untuk membunuh, untuk melakukan kejahatan, maka Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Jangan lakukan, jangan lakukan. Biarlah kiranya hidup kita dituntun oleh Tuhan setiap hari, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang taat dan setia sampai akhir hidup kita. Kalau kita melihat kematian daripada Yohanes Pembaptis, dia seorang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tapi seorang yang bernama Yesus Kristus, kematiannya tidak hanya sekedar menyingkapkan, tidak hanya sekedar membongkar kesalahan, kebobrokan manusia, tetapi kematian Yesus menyelesaikan kesalahan, kebobrokan manusia. Yohanes hanya membukakan, ini loh orang-orang yang bobrok, orang-orang yang jahat. Tapi Tuhan Yesus kematiannya yang mengubahkan seseorang dari yang jahat itu menjadi yang baik. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus Kristus tidak hanya membukakan rahasia, tapi dia menyelesaikan akibat dari kebobrokan itu. Dari keputusan yang kita ambil menjalankan kejahatan itu. Tetapi sekarang dia mengganti hidup kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan dia melepaskan serta membebaskan kita dari segala ancaman hukuman kematian. Dan itu hanya kita dapat di dalam kematian Yesus Kristus. Kiranya kita menangkap satu pesan yang baik dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 ini, sehingga kita mampu takluk dan hidup di bawah kebenaran, sehingga pembangunan tubuh rohani kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari bersama kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian yang tidak hanya sekedar membongkar kebobrokan sifat amoral manusia, tetapi kematiannya di atas kayu salib adalah kematian yang menggantikan, kematian yang melepaskan kita dari segala tuntutan hukuman dosa. Karenanya setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang bicara tentang kehidupan-kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang menentang kebenaran. Yang baru sedang datang. Dia sedang memproses hidup kita untuk kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Maka pagi hari ini izinkan kematiannya membebaskan kita, sehingga kita terlepas dari semua keterikatan-keterikatan yang disebabkan oleh kita, yang ditawarkan oleh dunia dan pekerjaan iblis di dalamnya. Mari kita menyadari bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib, Dia telah menjadi Raja, Dia telah menjadi Tuhan, Dia telah menjadi penguasa tunggal atas hidup kita sekalian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Namamu Yesus
Tuhan, untuk menikmati kembali persekutuan yang manis dengan Tuhan, dan mari kita nikmati kembali sebuah hubungan yang diperkenan oleh-Nya. Haleluya. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya setiap kebenaran firman Allah mengubah sebuah paradigma hidup kami, sebuah kesalahan-kesalahan yang tertanam begitu kuat di dalam hidup kami, bahkan mungkin yang berakar begitu kuat. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mengalami perubahan-perubahan pola pikir di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus untuk mengenang kembali, untuk mengingat kembali akan peristiwa kematian Tuhan dan dampaknya bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Bahwa saat kami percaya dan meletakkan segala pengharapan kami di dalam Tuhan, kami bukanlah manusia yang siap untuk dihukum, tetapi siap untuk menikmati kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Berkati pelayan-pelayan perjamuan yang telah mempersiapkan diri untuk membagikan berkat perjamuan kepada setiap umat-Mu, dan setiap tangan jemaat Tuhan yang mengambil bubuih berkat di atasnya, sehingga kami bersama bertumbuh begitu kuat di dalam Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang teramat mulia.
Angkat tangan kananmu dan peganglah roti di dalamnya. Roti yang kita angkat ini adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh yang harus mengalami dera dan aniaya. Tubuh itulah yang diperuntukkan bagi kita untuk menebus, untuk menggantikan segala pelanggaran dan kesalahan kita. Dengarkan firman Tuhan sebelum memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah turunkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang suci, darah yang tidak bercacat celah itu. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita, yang menyucikan segala pelanggaran dan kesalahan kita, sehingga kita menjadi umat yang layak untuk menempati tempat-tempat yang terbaik, di mana Dia menggaransi dengan keselamatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya.
Kematian Tuhan menjadikan kami kuat, menjadikan kami bersemangat di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran yang kami alami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada pertolongan, di dalam nama Yesus ada kuasa yang bekerja. Kiranya kami umat-umat-Mu semakin bertumbuh dari hari ke hari di dalam kasih dan pengenalan kami kepada Tuhan. Berkati kami yang telah memakan dan meminum tubuh dan darah Tuhan. Biarlah kami bersama bertumbuh di dalam kebenaran, menjadi umat yang dewasa di dalam Engkau. Kekayaan, kemuliaan, dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami terima berkat persekutuan yang manis di dalam Engkau. Setiap yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan mulai dari beberapa persembahan yang bertugas dari beberapa. Mari bersama-sama kita bersatu dan berkat materi yang sudah Tuhan berikan kepada kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan. Kami akan memberikan sedikit daripada berkat yang sudah memberikan kepada kami ya Tuhan. Dan yang melayarkan kami, menyucikan kami, memberikan kami sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, memberkati kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan rasa ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengharapan Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun kepada anak Esther Naibaho tanggal 1 April.
Selamat ulang tahun Saudari Uli Siregar tanggal 1 April. Dan selamat ulang tahun bagi Emak Kau Ping Nio tanggal 2 hari ini. Ibu dari mana ini? Emak itu yang duduk pakai baju putih itu sendiri. Nah, itu emak namanya. Nah, selamat ulang tahun ya, Mak. Tuhan memberkati. Tanggal 7 hari Jumat itu adalah Jumat Agung, maka kita akan mengadakan ibadah ibadah Jumat Agung diadakan jam 8 pagi. Kemudian ibadah Paskah kita akan gabung dalam ibadah Minggu jam 8 pagi. Silakan Bapak Ibu Saudara hadir karena ibadah disertai dengan perjamuan kasih dan pembagian telur Paskah. Bagi janji iman Paskah, silakan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami kembalikan pujian dan hormat hanya kepada Tuhan yang telah memungkinkan semua kegiatan ibadah pagi hari ini berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan melimpah atas seluruh umat-umat-Mu dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan sesama, dalam hubungan dengan komunitas kami, dalam hubungan dengan bergereja. Tuhan yang memberkati. Pertambah-tambahkanlah berkat-Mu yang berlimpah atas usaha dan pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga berkat Tuhan berkelimpahan atas hidup orang-orang yang percaya dan menyerahkan seluruh umat-umat-Mu, baik sebagai anak, sebagai orang tua, dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga kami dengan berlimpah. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu dalam usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami menjadi berhasil, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi anak putri, berdoa bagi anak Esther, berdoa bagi Saudari Uli, kami berdoa bagi emak yang berulang tahun pada bulan-bulan ini. Tuhan, hamba mohon kemurahan-Mu, kasih karunia Allah menyertai mereka sekalian. Ditambahkanlah kiranya berkat dan pertolongan Tuhan atas hidup jemaat-jemaat-Mu ini. Mereka semakin bertambah setia di dalam Engkau. Teringat akan kami bagi saudara-saudara kami yang terbaring oleh karena sakit ya Tuhan. Hamba berdoa bagi Luciana Soyong. Hamba mohon kemurahan dan belas kasih-Mu. Jalan-Mu sempurna atas hidup kekasih ini. Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Berdoa bagi rencana proses melahirkan Ibu Lita pada bulan atau minggu-minggu ini. Berkati Ibu Lita dan kandungan. Kiranya Allah yang memberkati dengan berlimpah. Tuhan menyediakan semua yang diperlukan, dan segala tangan-tangan dokter yang memegang, yang merawat hamba serahkan kepadamu. Tuhan yang mengendalikan di dalam kuasa, sehingga ibu dan anak dapat lahir dengan baik dan kesehatan Tuhan nyatakan atas hidupnya. Hamba berdoa bagi Ibu Lisinio Tuhan yang juga sedang sakit. Tuhan jamah hidupnya dan berkati dengan kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati rencana kami untuk memperlebar, memperluas ruangan ibadah. Tuhan tolong Engkau menyediakan segala sesuatunya. Dalam nama Yesus. Berkati setiap persembahan-persembahan umat-Mu. Berkati apa yang mereka kembalikan Tuhan. Dengan segala kejujuran dan ketulusan, Tuhan yang akan menggaransi dengan segala berkat dan kemurahan
atas segala usaha dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak